Berlatar belakang di negara Cina, tepatnya di sebuah tempat yang dulu dijadikan base camp para pemeran stuntman film, kisah akan berfokus pada seorang mantan stuntman kungfu bernama Master Lo yang hidup sebatang kara dengan seekor kuda bernama Red, di mana setelah pensiun dari dunia perfilman, Master Lo kini mencari uang dengan melakukan pertunjukan bersama kudanya, dan diketahui kuda Red ini sudah sejak kecil Master Lo asuh seperti anak sendiri, dan dengan perlakuan kasih sayang serta dilatih dengan penuh kesabaran, kuda Red ini benar-benar bisa satu frekuensi dengan pemiliknya. Bahkan untuk perasaan saja, kuda Red sudah menganggap bahwa Master Lo merupakan induk yang sudah mengurusnya dari kecil. Nah, selain memiliki gelar pemeran stuntman terbaik serta memiliki seekor kuda yang cerdas, di balik sisi indahnya itu Master Lo kini tengah tersangkut hutang oleh seorang rentenir bernama Rice, yang mana karena nggak punya uang, Rice pun meminta tempat tinggal serta kudanya, yang jelas saja Master Lo pun langsung menolak permintaan si Rice tersebut. Yang ketika Master Lo meminta tambahan tenggang waktu, di situ mereka malah keburu ingin membawa kuda Red saat itu juga, sehingga karena nggak mungkin membiarkan kuda kesayangannya diambil paksa, dengan sangat terpaksa Master Lo pun melakukan perlawanan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Dengan memanfaatkan properti yang ada yang juga merupakan ciri khas Jackie Chan saat bertarung, meskipun sudah tua gerakannya masih saja lincah dan pertarungannya juga masih ada lawak-lawaknya. Dan ternyata tak hanya Master Lo saja yang jago dalam urusan bertarung. Di sini kuda Red juga tak kalah hebatnya dengan beliau, sehingga ketika mereka berdua menggabungkan serangan lalu berhasil membuat Rice dan anak buahnya kelimpungan. Selanjutnya tinggal bagaimana cara Master Lo menghindari kejaran mereka. Dan mau tahu bagaimana cara yang mereka gunakan untuk menghindar? Ini dia. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan satu dari dua muridnya Master Lo yang bernama kita sebut saja Botak. Setiap kali ribut dengan istrinya, Botak selalu tidur dan bermalam di kediamannya Master Lo. Dan tak lama muncullah sang istri yang juga murid Master Lo yang seketika membuat Botak kelimpungan kocar-kacir mencari tempat persembunyian. Dan tak lama selanjutnya muncul juga dua orang utusan sebuah perusahaan. Perusahaannya itu bernama DY Capital ya. Yang dimana perusahaan DY Capital ini membawa surat yang menyatakan penyitaan kuda milik Master Lo, karena ternyata dulu kuda Master Lo ini didapat dari sebuah lembaga, dan lembaga itu sekarang sudah tutup, tapi meninggalkan hutang ke perusahaan DY Capital yang berimbas pada disitanya semua aset termasuk semua hewan tak terkecuali yang sudah diberikan ke Master Lo ini. Nah, karena sekali lagi Master Lo yang jelas tidak akan menyerahkan kudanya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri tersebut, pada akhirnya Master Lo pun langsung mengusir mereka berdua, dan dua orang tersebut pun juga langsung memilih untuk pergi saja, sebab kedua orang tersebut takut ketika melihat dua murid-muridnya Master Lo yang menunjukkan ekspresi ingin menyerang mereka. Nah, dengan usulan istrinya si Botak yang meminta agar Master Lo mencari seorang pengacara, pada akhirnya terungkap Master Lo ini rupanya punya satu orang anak kandung perempuan yang saat ini tengah kuliah jurusan hukum, tapi hidup sendiri pasca ibunya meninggal. Dan Master Lo direkomendasikan untuk coba meminta bantuan sekalian ketemu, karena beliau sudah terakhir ketemu 10 tahun yang lalu, yang meskipun berat sebab sang anak ternyata membencinya, Master Lo pun tetap mencobanya. Dan inilah bentukan anaknya beliau yang bernama Nona Bao, dan ini pacarnya dia sendiri. Kita panggil saja dengan sebutan Jerry. Sudah seperti yang bisa kita tebak, Nona Bao tak bersedia membantu dan malahan meminta agar sang ayah jangan datang lagi untuk menemuinya. Dan tapi ketika Jerry yang seorang pengacara selesai melakukan sidang yang membuat sepasang keluarga berpisah, di situ Nona Bao yang melihatnya sempat terketuk hatinya, untuk kemudian saat Master Lo tengah merenung, tak lama muncullah seorang bos dari perusahaan pemeran stuntman yang bernama David. Dan David ini ingin mengajak Master Lo serta Red untuk menjadi stuntman lagi setelah melihat video aksi bertarung dengan si rentenir tempo hari viral. Ya, puncuk dicinta ulang pun tiba. Setelah menerima tawaran dari David, Master Lo pun langsung melatih si Red kudanya. Yang bersamaan dengan itu terlihat Jerry tengah membicarakan hal serius, yaitu ingin mempertemukan orang tua mereka untuk membahas kelangsungan hubungan mereka. Yang meskipun berat bagi Nona Bao sendiri, demi keberlangsungan hubungannya, Nona Bao pun akan mempertimbangkannya dan memikirkannya.
干嘛非要见他一面？ Nah, di momen emosional inilah Nona Bow teringat akan mendiang sang ibu yang sebelum meninggal pernah mengatakan untuk Nona Bow agar jangan pernah mengusir sang ayah jika nantinya beliau sampai mendatanginya. Yang meskipun masih membencinya, Nona Bow akhirnya mau coba untuk menemuinya, yang ialahnya baru saja sampai di depan halaman rumah. Entah apa yang ada di pikiran Nona Bow malah batal untuk menemuinya dan memilih pergi begitu saja. Akan tetapi disinilah hati seorang anak terketuk ketika melihat ayahnya yang berusaha keras mencari uang sampai-sampai dimarahi orang, yang semua itu dilakukan agar hanya demi bisa makan sesuap nasi saja, yang meskipun membenci, menganggapnya tak bertanggung jawab, menganggapnya nggak sayang anak karena pergi meninggalkannya dari kecil. Namanya hati seorang anak ketika melihat orang tua kandungnya kesusahan seperti itu. Nona Bow jelas tidak akan tega begitu saja, untuk kemudian ia pun menurunkan egonya lalu pergi untuk menemui ayahnya. Setelah menawarkan bantuan dengan menyebut nama pacarnya yaitu Jerry, sambil bermain bersama si Red, Jerry pun diinterogasi layaknya seorang ayah yang khawatir putrinya hanya akan dimodusi, yang jelas saja membuat Jerry super duper gugupnya sampai-sampai keringetan padahal cuaca dingin loh. Dan kegugupan Jerry ditambah tatkala Master Law akan mengajarinya kungfu setelah tahu Jerry ini nggak bisa berkelahi, untuk kemudian selanjutnya giliran Master Law yang akan menceritakan pertama kali dia mendapatkan si Red dari lembaga 3 tahun yang lalu, yang manakala itu Master Law yang masih di tahap akan bangkrut ditawari induk si Red dengan maksud sebagai penghibur, penghilang stres. Nah, di sini Master Law memilih si Red yang terlahir cacat untuk ia rawat sendiri, yang si Red pun kala itu juga langsung meresponnya, yang seketika keajaban pun muncul tatkala si Red bersikeras berdiri, yang membuat Master Law takjub hingga yakin 100% akan merawatnya. Dan sejak saat itu sampai masa kebangkrutannya Master Law, mereka terus hidup bersama dan Master Law terus merawatnya hingga si Red bisa seperti sekarang. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena hari ini merupakan jadwal pertama kali mereka berdua syuting, ditemani si botak Nona Bow datang untuk menyaksikan secara langsung adegan sang ayah yang akan diserang beberapa gangster jalanan untuk sebuah film actionnya David, di mana rasa ketakutan ternyata membuat si Red tak bisa menjalankan perannya, yang membuat Pak Sutradara memutuskan untuk menggantinya dengan stuntman cadangan yang membuat Master Law kecewa. Di sini Nona Bow berusaha untuk menenangkan si Red sambil berbicara agar membuat si Red yakin, dan ajaibnya cara tersebut berhasil membuat si Red langsung bereaksi, dan karena melihat kudanya lantang berdiri seakan siap menumpas lawan-lawannya, dengan cepat Master Law pun bergerak dan akhirnya mereka sukses menyelesaikan adegannya, yang membuat semua orang bangga tak terkecuali dengan Nona Bow itu sendiri. Dan inilah sosok pemilik perusahaan DE Capital yang kita sebut saja dia Tuan John. Di sini Tuan John cukup terkesan dengan penampilan mereka berdua. Lalu ketika mereka semua sudah kembali ke rumah, Nona Bow pun mulai diajari caranya menggunakan si Red yang benar, yang itu cukup membuat Master Law bahagia sendiri melihatnya. Sejak saat comeback dari penampilan pertamanya itu, Master Law tak henti-hentinya mendapatkan job syuting yang berbahaya, yang tapi itu cukup membuat Master Law bahagia, sampai-sampai badan memar pun tak pernah ia rasa sedikit pun. Nah, di sela-sela jeda syuting, kini saatnya bagi Jerry untuk mulai berlatih kungfu, yang pada tahap ini Jerry diajarkan caranya berkuda-kuda yang benar, yang sontak membuat Jerry amat sangat gemeteran, yang oleh karena Jerry mengatakan pihak DE Capital tak akan menyerah begitu saja di persidangan nanti, Master Law pun coba mengunjungi si John untuk kembali memohon, dan di sini terlihat begitu banyak kuda dari penjuru dunia koleksinya si John, yang emang dia ini pecinta kuda, yang tapi karena di sini Master Law juga tak mendapatkan kesepakatan yang menguntungkannya, pada akhirnya Master Law pun memilih langsung pulang saja, yang tapi lagi-lagi di rumah dua orang utusan DE Capital terlihat sudah menunggunya, yang membuat Master Law seketika kesal, lalu saat itu juga mengusir mereka. 小宝，你刚刚真是太
Lanjut untuk hari syuting yang selanjutnya, kali ini timbul sebuah masalah tatkala lokasi melompat kudanya terlalu curam dan meskipun sempat memprotes, skenario tetap tidak bisa berubah yang membuat Nonobo menyesal karena main tanda tangan kontrak tanpa melihat dulu keseluruhan ceritanya. Di sini Master Law sebagai sang ayah menunjukkan rasa tanggung jawab dengan tetap mengambil job tersebut dan dengan apa yang ditunjukkan sang ayah jelas membuat Nonobo makin tersentuh untuk kemudian dimulailah adegan berbahaya itu dan dengan penuh kepercayaan diri pada akhirnya mereka berhasil juga walaupun hampir saja terjatuh yang bisa mengalami cedera. Dan usai berhasil menyelesaikan misi yang berbahaya tersebut, saat tengah makan malam mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Rice yang lagi-lagi menagih hutang. Yang kali ini si Rice makin kurang ajar dengan malah meminta paksa Nona Bow sebagai alat pelunas. Dan mendengar itu, dengan cepat Master Law pun memberi mereka pelajaran dan beruntungnya saat terdesak si botak datang membantu yang alhasil membuat mereka bisa melarikan diri. Dan lanjut lagi untuk adegan syuting yang sangat-sangat berbahaya. Kali ini berlari melewati berbagai ranjau yang ada di sekitarnya, dipaksa terbanting dalam tumpukan properti yang bikin kakinya si Red mengalami cedera. Ternyata tindakan yang terlalu mengeksploitasi itu tidak disukai Nona Bow yang meminta agar sang ayah berhenti. Yang tapi di sini mereka malah jadi ribut sebab sang ayah menolak. Lantas untuk membuat Nona Bow melupakan permasalahan ini sebentar, Master Law pun menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan dengan kedua orang tua Jerry. Nah, singkatnya saja setelah pertemuan itu selesai dan nampaknya orang tua Jerry cocok meski Master Law ini banyak sekali kekurangannya. Begitu Jerry pulang, di sini mereka lagi-lagi ribut masalah yang tadi yang akhirnya malah membuat Master Law kepikiran sampai ke bawah ke lokasi syuting yang imbasnya malah membuat Master Law terjatuh hingga akhirnya dia jadi masuk rumah sakit. Saat tengah mencari KTP ayahnya inilah, Nona Bow mendapati sebuah flash disk dan kaset yang mana isi dari kasetnya merupakan video CCTV ketika Master Law tengah berusaha untuk bisa kembali mengambil hati anaknya yang kecewa tersebut. Yang ketika botak menjelaskan ketulusan ayahnya, Nona Bow lagi-lagi tak kuasa meneteskan air mata yang ujung-ujungnya mereka kembali baikan dan Master Law di sini juga berjanji tak akan mengeksploitasi si Red kembali. Nah, untuk isi dari flash disk ayahnya sendiri, yaitu sebuah video perjalanan karirnya sebagai stuntman kungfu, yang sebenarnya itu merupakan video asli dari film-film Jackie Chan tempo dulu yang sangat melegenda, dan melihat perjuangan sang ayah yang harus jatuh bangun demi sesuatu yang sejatinya membahagiakan anaknya juga, membuat Nona Bow lagi-lagi tak kuasa meneteskan air matanya, yang di sini juga lah terungkap alasan kenapa sang ayah waktu itu memilih untuk meninggalkan istri dan Nona Bow, yang jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena kebangkrutan usahanya yang juga berimbas pada karirnya. 因为伤了脑，我昏迷了8个月才醒过。我停工1年半回来，公司垮了。 Belum menyerah untuk bisa mendapatkan kuda milik Master Law, Rice dan kawan-kawan kembali dan diam-diam akan membius kuda tersebut untuk bisa membawanya pergi, di mana sialnya aksi mereka harus gagal tatkala si Red melawan yang keributan ini juga membuat Master Law terbangun. Di sini Master Law tak membalas melainkan malah membayar hutangnya dan tak lupa menasehati agar si Rice jangan lagi menjadi seorang rentenir, dan sambil menunjukkan sedikit skill kungfu di hadapannya Rice pun mengiyakan. Dan esoknya muncullah seorang sutradara bernama Wu Jing yang mengajaknya untuk main film. Kali ini bukan jadi stuntman lo ya, yang oleh karena Wu Jing adalah adik seperguruannya juga, Master Law pun setuju. Yang jelas saja hal itu membuat Nona Bow marah, tapi walaupun marah Master Law tetap pada pendiriannya, yaitu ingin melanjutkan syuting filmnya Wu Jing ini. Nah, bermaksud ingin melindungi Master Law dengan akan syuting menggunakan CGI sebagai adegan berbahayanya, Master Law malah bersikeras ingin dia saja yang maju seperti biasanya. Yang di momen ini juga lah Master Law akhirnya sadar sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan anaknya itu emanglah bener. Red bukanlah barang untuk dieksploitasi, melainkan untuk dirawat layaknya seperti keluarga sendiri. Nah, setelah kembali berdamai dan kali ini benar-benar tak akan pernah mengulangi syuting berbahaya itu lagi, tiba saatnya persidangan pun akhirnya dimulai juga, dimana meskipun persidangan berjalan alot dengan sudah menunjukkan berbagai macam bukti, sayangnya mereka tetap kalah dalam persidangan dan itu cukup membuat Master Law sedihnya luar biasa, karena ya gimana coba, sebentar lagi dia akan berpisah dengan si Red, kuda yang selama ini selalu setia menemaninya. Gimana gak sedih? 以后就不是老爸在你身边照。 我像你老爸那样哄你，对不起。
Puncak kesedihannya terjadi tatkala si Red sudah diantar malah balik berontak lalu mengejar mobilnya Master Lau sampai-sampai si Red terjatuh yang membuat Master Lau marah lalu tegas meminta agar si Red kembali dan jangan mengikutinya untuk pulang bersamanya lagi. Dan karena melihat kesedihan sang ayah secara langsung itulah esoknya Bob pun memohon ke si John untuk mau mengembalikan si Red ke ayahnya yang di luar dugaan. Si John mengiyahkan bahkan bersedia untuk mengantarkannya secara langsung yang alasan si John mau mengembalikannya karena si Red ternyata nggak mau makan sama sekali sewaktu di rumahnya yang sebagai seorang pecinta kuda sejati jelas saja si John tak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. 真的是您，您房间就没有变，你看见没有？了不起。 Tamat.